Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang UMKM. Hari ini saya sudah bersama dengan pemilik dari Rumah Makan Sederhana, Shalma. Halo, Ya, Shalma. Mbak. Halo, Iya, lagi di mana, Shalma? lagi di rumah aja nih, Mbak. Oh ya, eh, agak kecil ya suaranya ya. Nggak apa-apa. Coba Shalma, halo. Halo, ya Mbak. Iya. Shalma ini yang punya rumah makan sederhana sama ibu ya. Iya Mbak, sama Ibu. Mm-mm. Ya, itu ada di mana itu alamatnya itu, rumah makan sederhana? Rumah makan sederhana kita sendiri ada di Jalan Ikan Tenggiri, tepatnya di Teluk Betung Selatan, Mbak. Oh, ada ancer-ancernya nggak deket apa gitu? Dari Yen Yen, Manisan Yen Yen, nggak jauh dari Heeh. situ nanti ada perempatan belok kiri. Nah, nanti ada sebelah Indomaret rumah makan. Mm-mm. Iya. Udah dari kapan itu rumah makan sederhana itu, Shalma? Rumah makan sederhana sendiri udah dari tahun 2004, Mbak. Oh, 2014. Iya, Jual apa aja di rumah makan sederhana? ngejual kayak aneka ayam bakar, ayam goreng, ada udang sambelnya, ada ikan bakarnya, cumi sambal, masih banyak lagi. Banyak lainnya ya. Nah, Iya Mbak. rumah makan kan banyak ya, Shalma ya. Apa sih yang Iya. bedain antara rumah makan sederhana dengan yang lain? Kalau di rumah makan sederhana kita, yaitu perbedaannya mungkin dari banyak variasi menu Mbak yang kita hidangkan. Dan rasa Mm-mm. bumbunya yang mungkin beda. Iya. Itu menu yang paling best seller itu apa, Salma? Di rumah makan sederhana, menu yang paling best seller itu ayam bakar Mbak. Iya. Apa nih istimewanya ayam bakarnya nih? Ayam bakar istimewanya bumbunya beda pokoknya dari yang lainnya. Soalnya apa? eh, pada mesennya rata-rata di sini ayam bakar. Selain ayam bakar, iga bakarnya itu gimana? Iga bakar juga ada rasa barbeque, lada hitam, menu terbarunya. Ada penyet, terus ada juga salted egg. Iya. Favorit juga nggak nih iga bakarnya nih? Ya dong pastinya. Iya, soalnya aku lihat di postingannya Shalma itu kayaknya iga bakar sama ayam bakarnya kayak laris banget ya. Iya, iga bakar lumayan, ayam bakar lumayan, menu lainnya juga banyak. Iya. Nah, Shalma itu udah dari tahun berapa sih mulai tertarik untuk meneruskan dan ikut mengelola rumah makan sederhana ini? Mungkin dari awal-awal aku selesai sekolah itu awalnya udah ngebantuin ibu dulu Mbak. Terus Hmm. aku mulai bantuin ngelola itu sejak 3 tahun yang lalu. Iya. Nah, eh, apa sih yang membuat Shalma itu tertarik itu untuk meneruskan rumah makan ini? Karena aku sendiri orangnya suka jalanin bisnis Mbak, makanya aku tertarik buat ngejalanin ngelola bantuin ibu rumah makan ini. Iya. Shalma nggak kepikiran gitu untuk buat usaha sendiri gitu, kok malah lebih pengennya nerusin usaha ibunya gitu. Iya, sebenarnya kepikiran sih Mbak, cuma kayak belajar dulu deh gitu di apa ngelola di rumah makan sederhananya. Iya. Nah, eh ini Shalma, waktu itu di awal-awal Shalma mulai ikut mengelola itu rumah makan ini itu apa aja sih yang Shalma pelajari dari ibu? Banyak Mbak, mulai dari cara ngelola keuangannya, terus gimana kita gimana aku tahu cara masaknya, terus apa aja bumbu-bumbunya, masih banyak lagi. Iya, termasuk ini ya, belajar masak juga ya? Iya, belajar masaknya juga. Iya. Nah itu awal-awal Shalma belajar itu ada kesulitan nggak sih? Namanya bisnis ya Mbak, pasti ada hambatannya dong. Iya, apa itu Shalma? Kesulitan Shalma waktu belajar, apakah Shalma sulit belajar masaknya atau Shalma sulit belajar yang lainnya, mungkin manajemennya gitu? Itu kesulitan itu di ini sih Mbak, apa berkompetisi sama restoran-restoran lainnya kan, karena Hmm.
setiap hari kan muncul nih menu baru terus ya kan. Terus harus berkompetisi aja sama restoran lainnya. Oh iya, restoran, rumah makan di Lampung ini kan banyak banget ya Shalma ya. Iya, Persaingan ketat bener ya. banget. Iya. Nah, terus itu gimana Shalma itu strategi Shalma dan orang tua Shalma gitu untuk menghadapi persaingan dengan rumah makan dan restoran lain ini Shalma? Cara ngatasinnya itu kita selalu update gitu Mbak tentang makanan yang disukain banyak orang. Terus kita juga narik calon pembeli dengan tawaran-tawaran menarik, misalnya kayak bekerja sama dengan GoFood untuk mempromosikan rumah makan kita. Oh gitu. Jadi Shalma ini menggencarkan penjualan online ya? Iya, Iya. Terus gimana lagi nih strateginya Shalma? Mungkin apakah di rumah makannya, apa maksudnya di menu-menunya gitu, menu-menunya dibedakan gitu, atau setiap hari atau setiap bulan lah mungkin dihadirkan menu-menu baru? biasanya kita setiap bulan Mbak ada menu-menu baru. Kayak ini ada yang baru, kita jual gulai baru masuk di bulan ini gitu. Gulai Apa itu? kambing. Apa menu baru apa tadi, sorry? Gulai kambing Mbak. Heeh. Gulai kambing baru ada bulan ini ya? Iya, baru ada bulan ini. Iya. Apa itu? Ini istimewanya si gulai kambing ini apa Shalma? Rasanya mungkin ya Mbak, soalnya lebih medok aja bumbunya. Terus porsinya juga lebih banyak di sini. Harganya Terus harganya juga murah. murah. Jadi harganya murah, porsinya banyak, Rasanya pasti juga enak. bikin kenyang gitu ya. Iya. Iya. Nah, Shalma ini kan sebagai penerus itu kan pastikan Shalma ini kan ini ya Shalma ya pasti apalagi Shalma masih muda ya, masih kuliah ya. Masih Mbak. Pasti Shalma punya strategi sendiri dong gitu. Pasti punya strategi, punya cara sendiri gimana caranya rumah makan ini bisa berkembang. Nah, itu caranya Iya, tuh gimana Mbak. Shalma? Caranya itu dengan meningkatkan mungkin SDM-nya, terus juga menggunakan promosi, terus menghidangkan menu yang lebih variatif dan inovatif lagi dan meningkatkan kualitas makanan. Iya. Nah itu promosinya tuh gimana Shalma? Apakah lewat media apa? Maksudnya Instagram, mungkin Facebook gitu atau apa gitu? Kita ada Instagram Mbak, promosinya di Instagram. Iya. Boleh tahu nama Instagramnya? rmsederhana.bdl Instagram rumah makan sederhana. Iya. Termasuk promosi lewat WhatsApp juga Shalma ya kalau aku lihat ya? Iya, WhatsApp juga. Iya. Nah itu waktu promosi itu ada kesulitan nggak Shalma? Mungkin ini sih Mbak, narik apa ya calon pembelinya gimana nih supaya tertarik nih pembelinya. Terus kita edit lah fotonya gitu supaya menarik. Iya. Halo Shalma? Iya Mbak. Iya, apalagi Shalma ini masih muda ya Shalma ya. Pasti yang apa online kayak gitu ya udahlah ya, udah lulus lah ya. Iya. Nah, apakah selain itu apakah Shalma itu ada strategi lainnya mungkin Shalma menggencarkan penjualan mungkin ke mahasiswa atau ke lebih kemana segmen mana gitu? Aku juga ini sih Mbak ngejualin ke online tuh ke mahasiswa-mahasiswa. Harganya biasanya tuh untuk mahasiswa tuh ada paketannya sendiri. Iya. Karena kan apa mahasiswa kan ya tahu lah ya. Jadi ada paketan sendiri untuk mahasiswa lebih murah pastinya. Iya. Oh gitu. Nah, Shalma, ini Ya, waktu 2 tahun yang lalu itu kan pandemi COVID itu kan lagi tinggi-tingginya Shalma ya. Iya. Ya, waktu itu kalau nggak salah aku lupa sih bulan apa itu kan ada PSBB itu yang nggak ngebolehin kita buat makan di tempat. Iya. Benar nggak? Udah gitu jam bukanya dibatasin pula ya kan.
Iya, Bener nggak? udah benar. udah nggak boleh makan di tempat, jam bukanya dibatasin gitu kan. Sampai aku ingat waktu itu ada orang yang rela itu dia ngantri di jam-jam 7, jam-jam 8 demi bisa beli makanan ya, karena di atas jam 9 udah nggak boleh lagi itu ya kalau Ya salah udah itu. close order harus. Nah, itu gimana Syalma saat itu, kondisi rumah makan sederhana waktu itu? Pastinya bukan cuma rumah makan sederhana aja sih ya yang mengalami penurunan omset mungkin Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Iya, ya iya sih, hampir-hampir semua pasti mengalami penurunan omset ya. Iya. Mm-mm. Iya. Nah itu waktu itu gimana Salma, strategi Salma dan orang tua Salma gitu untuk menaikkan penjualan gitu sampai bisa bertahan sampai sekarang? Caranya mungkin mengencangkan penjualan online ya Mbak. Kayak Mm-mm. apa promosi nih di Facebook juga pernah, di Mm-mm. Instagram, di WhatsApp. Terus juga ada ini kan kita partner sama Gojek gitu. Pakai GoFood. Terus juga promosi selalu menggunakan sosial media. Mm-mm. Oh jadi saat itu gencarin penjualan online ya? Iya, Iya. Nah, apa sih waktu itu sempat sampai kayak gini nggak sih Salma? Sempat ini kan makanan kan pasti kan tersedia semua ya. iya. Sempet nggak ada makanan yang sisa nggak terjual gitu? Sempet Mbak. Apalagi Mm-mm. waktu apa yang zaman-zaman COVID lagi gencar-gencarnya banget itu, Mm-mm. makanan sempat ada yang nggak kejual, terus omset nurun. Mm-mm. Iya memang waktu itu memang parah banget sih Salma ya. Udah alhamdulillah ya rumah makannya Salma bisa bertahan ya. Banyak loh yang Bertahap sih bangkrut loh Mbak. Salma. Bangkitnya bertahap. Heeh. Iya banyak banget yang bangkrut itu. Nah kalau sekarang gimana? Apakah penjualannya sudah mulai naik lagi Salma? Bertahap Mbak, kenaikan omsetnya alhamdulillah bertahap. Terus apa pelanggan-pelanggan yang dulu udah nggak kelihatan lagi mungkin datang lagi. Hmm. Oh jadi sempat kehilangan pelanggan juga ya Salma ya waktu itu Iya, ya? sempat kehilangan pelanggan juga gara-gara COVID. Iya mungkin ya. Mungkin waktu itu mungkin pelanggannya Salma mungkin lebih ya udahlah nggak boleh makan di tempat, gue beli yang deket-deket aja gitu kali gitu ya. Iya, lagian kan mereka kan juga pasti menghemat pastinya. Biaya GoFood kan juga lumayan kan, kena ongkir mungkin. Hmm, iya, iya juga. Nah, sekarang ini kan berarti penjualan sudah mulai bagus ya Selma ya. Iya Mbak. Nah, tapi kalau setahu aku setelah COVID ini ada masalah baru lagi Selma. Bahan baku naik semua. Iya, Bener nggak? benar. Cabai aja sekarang udah 100.000 sekilo ya kalau nggak salah ya. Iya, Cabai. 100 ribuan cabe. Heeh. Paling mahal sendiri cabe. Iya, tapi yang lainnya juga naik semua kan, bawang Iya, segala macam gitu naik. Nah, itu kan gimana nih Shalma? Shalma, apakah dengan apa kenaikan harga ini menaikkan harga makanan di rumah makan sederhana? enggak Mbak, enggak dikurangin sih harganya. Enggak dinaikin sih harganya. Cuma lebih ke mengurangi apa ya, porsi cabenya. Karena kan mahal. Tapi porsi menunya sendiri dikurangin nggak? Enggak sih Mbak, enggak dikurangin. Mm-mm. Oh, tapi berarti keuntungannya menurun dong Shalma. Iya, nipis. Mm-mm. Soalnya pada komplain kalau misalnya harganya naik. Padahal dinaikin sedikit aja sebenarnya nggak masalah loh Shalma. Nggak bakal diprotes juga itu kayaknya tuh. Cuma kalau pembeli di sini Mbak, apalagi langganan kan. Mbak harganya kok naik gitu. Iya. Oh naik 1.000 aja ditanyain ya gitu ya. Iya, kalau di sini ya. Iya. Nah, Syalma, selain pernah diprotes soal harga, ada pernah komplain lain nggak dari pelanggan? Alhamdulillah sejauh ini nggak ada sih Mbak. Selain harga ya. Mm-mm. Mungkin dari rasanya atau apa gitu pernah nggak? Atau pernah ada masukan nggak dari pelanggannya Syalma ini? Paling kalau komplain itu adanya di GoFood Mbak. Hmm. Jadi Kenapa? kalau misalnya yang take away di sini atau dine in di sini nggak Mm-mm. pernah sih Mbak. Alhamdulillah. Mm-mm. Apa?
Di apa nih? Di Oh, GoFood apa ongkir ya? dirasa sih Mbak. Kadang kan kita masak apa beda-beda kan. Heeh. Sehari besoknya mungkin kurang garam atau kurang manis gitu. Hmm. Oh, jadi juru masaknya di sana bukan cuma satu ya? Bukan cuma satu, banyak. Oh iya Syalma, ya benar juga. Biasanya kalau beda tangan beda rasa memang biasanya. Beda tangan beda rasa. Walaupun sebenarnya apa takarannya sama, bumbunya sama, tapi pasti beda rasa gitu. Iya. Kayak gitu gimana Syalma ngejelasin ke pelanggannya? Ya paling kayak oh iya maaf Mbak, besok diperbaiki lagi gitu. Tapi kan itu termasuk kritikan juga Mbak buat kita gitu. Buat apa kualitas makanannya lebih ditingkatin lagi. Iya, itu banyak itu kejadian kayak gitu tuh. Meskipun ada sih yang ownernya itu udah bilang, ini takarannya udah sama kok, kita karena bumbunya itu udah di drop-dropnya itu udah sama, tapi tetap aja kalau juru masaknya beda, rasanya tetap beda. Nggak tahu Iya, kok pasti kayak gitu gitu. pasti itu Mbak. Mm-mm. Nah kalau Syalma sendiri ada ini nggak ada rencana ke depannya itu mau ngapain nggak di rumah makan ini? Mungkin mau buka cabang atau mungkin mau nambah menu baru? Pasti untuk menu baru kita juga bakalan hadirin menu-menu baru lagi. Terus kalau buka cabang keinginannya pasti pasti pengen buka cabang. Cuma belum tahu bakal di mana gitu. Terus juga harus kedepannya harus memperhatikan lagi kualitas makanannya itu sendiri, kualitas layanan deliverynya, terus take away-nya, terus keunggulan makanannya juga harus diperhatiin. Oh ya, ngomong-ngomong soal delivery, itu Syalma tuh kayaknya nerima itu sampai ini ya, malam banget kayaknya ya. Jam berapa itu? Jam 9 Mbak. Kan jarang-jarang loh sampai jam 9 malam masih ada. Iya. Nah, oh ya Syalma, ini kan Syalma kan udah belajar masak kan dari ibu ya. Iya, Syalma pernah terjun langsung nggak ke dapur untuk buatin menu pelanggan? pernah. Iga bakar tuh aku terjun sendiri. Bagian aku sendiri sih Mbak. Oh, Kalau itu iga Syalma bakar. sendiri yang buat. Iya, Oh, jadi bukan siapa-siapa gitu yang buat. bukan aku sendiri yang buat. Oh, iya. Itu ide bisa buat iga bakar itu dari siapa itu? Karena kan di sini di daerah aku ini ya, rumah dekat dekat sini tuh rumah makan sederhana ini jarang gitu kayak yang jual iga bakar, bahkan nggak ada. Jadi aku jadi peluang nih iga bakar nih gitu. Iya, dan aku lihat itu porsinya banyak, harganya juga terjangkau ya itu ya. Aku sering lihat di Iya, postingannya Syalma. Mm-mm. Itu iga bakar itu tuh menunya itu tuh maksudnya Syalma bisa membuat iga bakar kayak gitu tuh Syalma nyoba-nyoba buat sendiri atau dibantu sama ibu? aku nyoba buat sendiri Mbak, nggak dibantuin sama ibu kalau iga bakar ini sendiri. Oh gitu. Jadi bener-bener itu menunya itu dari Syalma sendiri itu ya? Iya, Itu kok bisa apalagi kan gitu apa ngotak? Ah? iga bakar barbeque kan nggak ada ya Mbak ya. Jadi aku kayak apa buat ya iga bakar barbeque, terus aku buat iga bakar barbeque. Terus akhirnya alhamdulillah pada suka. Selain iga bakar barbeque ada iga bakar apa lagi nih? Iga bakar penyet, iga bakar lada hitam menu barunya, terus sama salted egg. Sama apa? Salted egg, telur asin. Oh gitu. Iya sih, yang telur asin sama yang barbeque ya kayaknya masih jarang ya. Iya, Hah. kalau Kok penyet kan mungkin udah banyak ya sama lada ah, hitam. ya kalau penyet udah banyak, lada hitam juga pernah ada gitu aku lihat gitu. Yang jarang itu yang telur asin sama yang itu ya. Barbeque Barbecue. ya. Mm-mm. Heeh. Kok berarti Syalma tuh sebelum jual iga bakar ini Syalma tuh nyoba-nyoba dulu gitu ya. Iya, nyoba-nyoba dulu, Ngutak-ngatik dulu. dimakan sendiri gitu. Terus dibagi-bagiin, enak nggak ditanyain gitu. Heeh. Terus ada yang Sempet ngidein jual aja. Ya udah, jadi aku cobalah jual. Akhirnya alhamdulillah. tapi sempat error-error dulu ya itu ya pas ngebuat Ya, itu ya. pasti namanya mulai kan nggak langsung enak ya. Koreksi rasa dulu, kalau udah rasanya udah mantep, oh pas nih dijual.
Mm-mm. Iya. Selain iga bakar, apalagi nih yang Salma pegang sendiri ini? Kalau saat ini cuma iga bakar aja mbak yang aku pegang di rumah makan sederhana. Mm-mm. Megang sendiri nggak keteteran sama? Enggak, Meskipun bahkan pernah pesanan lagi masak banyak? sekali 5 5 porsi. Hmm. Meskipun pesanan lagi banyak nggak keteteran juga? Enggak mbak, karena kan aku dikhususin buat iga bakar aja. Mm-mm. Iya. Nah, Syalma, ini harga iga bakarnya berapa? 30.000 mbak per porsi, tapi kalau yang salted egg itu 35.000 per porsi. Mm-mm. Iya. Oh, jadi itu kecuali yang saltednya tadi berapa? 30.000 mbak, kalau salted Mm-mm. egg itu 35.000. Iya, itu hanya iga bakarnya aja atau udah sama nasi? Iya, iga bakarnya aja kalau nambah nasi itu nambah 5.000. Mm-mm. Iya. Oh, Syalma ini kan masih kuliah ya? Di mana? Iya mbak, Di mana? di Unila, Jurusan? ilmu komunikasi, Ilmu komunikasi. Udah semester berapa? semester akhir. Udah semester akhir ya. Nah, Iya, gimana sih cara Syalma membagi waktu antara kuliah dengan iya. mengelola rumah makan ini, gitu? Apalagi kalau lagi pesanan di Gabakar banyak ya. Kalau aku sih mungkin kalau kuliah aku ya tetap kuliah. Terus Mm-mm. kalau misalnya aku lagi sibuk, kan ada yang megangnya lagi gitu mbak, minta tolong sama yang kerja gitu. Jadi nggak Hmm, keteteran, bisa aku tinggal. mm-mm. Iya. Nah, oke, terakhir ini Salma ini. Iya mbak. Gimana sih tips dari Salma untuk mereka itu yang baru aja mulai usaha, terutama mereka-mereka itu yang seumuran sama Salma? Tipsnya mungkin semangat, walaupun awalnya kita belum ada yang beli, tapi kan Mm-mm. promosi harus gencar, pasti rezeki juga bakal datang kalau kita mau usaha. Mm-mm. Nah, kalau ketika down gitu, ketika jatuh, ketika gagal gitu, gimana? Ketika gagal, kita harus coba lagi, tapi jangan nyerah. Terus Mm-mm. terus coba, terus gencarin promosinya. Mm-mm. Ya. Jadi kalau mau pesan rumah makan ini bisa datang ke langsung. Buka dari jam Bisa berapa datang sampai jam langsung. berapa? Rumah makan kita itu buka dari jam 8 sampai jam 8 malam. Setiap hari. Setiap hari, Mbak. Mm-mm. Bisa di GoFood juga. Di GoFood namanya rumah makan sederhana ya. Iya, rumah makan sederhana Haja Haryanti kalau di GoFood-nya. Mm-mm. Shopee Food ada? Tapi pun belum ada. Kita Oh, belum. berpartnernya sama GoFood aja dulu. Ya mungkin suatu saat boleh dicoba ya Shopee Food itu pelanggannya Iya, juga banyak. Kalau WA bisa pesan lewat WA bisa. Bisa di pesan nomor? lewat web di nomor 0812 Mm-mm. 9444 Mm-mm. 5858. Mm-mm. Ya DM Instagram bisa. Bisa Tadi apa di nama Instagramnya? rmsederhana.bdl. Iya. Oke Syalma, terima kasih banyak ya Syalma ya atas Iya Mbak Dek. sharing-sharingnya ya. Iya, thank you Mbak Ya, Dini. sukses terus ya usaha sama kuliahnya ya. Alhamdulillah, semoga. Heeh. Ya, sampai ketemu lagi Syalma. Ya Mbak, makasih. Ya, Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan Syalma. Sampai jumpa lagi di Bincang UMKM berikutnya. Selamat sore.